Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finanta Fiersio dengan MPM 2251031003 dari jurusan S1 Akuntansi. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang akhlak, di mana materi ini adalah materi yang sesuai dengan kelompok saya dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam Ganjil yang diampui oleh Umi Eka. Akhlak. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu kalkun yang berarti kejadian. Kata kalkun erat kaitannya dengan kholik, pencipta, dan makhluk, yaitu yang diciptakan. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang meliputi akhlak manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan alam semesta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surat Al-Qalam 68 ayat 4 dan surat Al-Ahzab ayat 33 ayat 21 yang berbunyi wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Selanjutnya, istilah akhlak aslinya Arab. Akhlak tidak dapat dilepaskan dari kata Arab khalaqa, yaitu menciptakan, makhlukun, yaitu yang diciptakan, dan khalikun, yang menciptakan. Surat Al-Ahzab ayat 21 berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallaha hakadiro. Akhlak ada beberapa, yaitu yang pertama adalah akhlak Islami. Akhlak Islami adalah akhlak yang bersumber pada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak Islami ini merupakan amal perbuatan yang sifatnya terbuka sehingga dapat menjadi indikator seseorang apakah seseorang muslim ini baik atau buruk. Akhlak ini merupakan buah dari akidah dan syariah yang benar. Dalam konteks struktur ajaran Islam, dalam arti setelah ajaran Islam disistemasikan, akhlak merupakan salah satu disiplin ilmu tersendiri. Namun yang pasti, dunia akhlak adalah dunia penghayatan keberagaman dan sekaligus dunia ekspresi fungsional dari penghayatan keberagaman tersebut. Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa. Maka perbuatan dikatakan akhlak jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jika seseorang melakukan perbuatan tertentu hanya dilakukan sesekali saja, maka belum dapat disebut akhlak. Adapun hal-hal yang perlu dibiasakan sebagai akhlak yang terpuji dalam Islam, antara lain berani dalam kebaikan, adil, arif bijaksana dalam mengambil keputusan, pemurah dan suka menafkahkan rezeki, ikhlas, cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan amanah, penuh kasih sayang, tidak berkeluh kesah dalam menghadapi masalah hidup, lapang hati, menjaga diri dari perbuatan yang menghancurkan, malu melakukan perbuatan yang tidak baik, dan rela berkorban. Ruang lingkup akhlak. Menurut Muhammad Abdullah Dras membagi ruang lingkup akhlak menjadi 5, yaitu akhlak pribadi, al-akhlak al-fardiyah, yang kedua akhlak berkeluarga,
al-akhlak al-usariyah. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat atau al-akhlak al-ijtimaiyah. Yang keempat yaitu akhlak bernegara atau al-akhlak ad-daulah. Dan yang kelima, akhlak beragama atau al-akhlak ad-diniyah. Dalam keseluruhan ajaran Islam, akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Antara lain, 1. Rasulullah Muhammad SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Yang kedua, akhlak merupakan salah satu pokok ajaran agama Islam. Ketiga, akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebagai ukuran kualitas lainnya. Yang kelima, Islam menjadikan akhlak yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, sholat, zakat, puasa, dan haji. Yang keenam yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala membaikkan akhlak beliau. Dan yang terakhir adalah di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat berbicara tentang akhlak baik berupa perintah berakhlak yang baik serta pujian dan pahala baik orang menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Selanjutnya adalah akhlak sejati yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang luhur." Akhlak merupakan tingkah laku, budi pengerti, pribadi, gerak-gerik dan cara bergaul. Akhlak juga berarti adab dan tata susila. Akhlak ada beberapa peringkat. Ada akhlak kepada Tuhan, akhlak kepada sesama manusia, akhlak terhadap makhluk Tuhan yang lain. Akhlak seseorang itu terbentuk atau terbina disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor tabiat, faktor suasana, lingkungan, tempat dia dibesarkan oleh suku atau kaumnya, dan yang ditunjang dan ditegaskan oleh iman dan rasa takut serta cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak yang sejati. Selanjutnya adalah akhlak Islam. Yunahar Ilyas menyebutkan untuk memberikan ilustrasi konkret tentang peluang untuk menentukan sendiri model-model klaster dari konsep-konsep normatif akhlak tersebut adalah konsep-konsep normatif akhlak di klaster menjadi 1. Akhlakul mahmudah, 2. Akhlakul majmumah, 3. mahabah, 4. adab-adab. Selanjutnya, konsep-konsep normatif akhlak dapat dalam pendapat lain di klaster menjadi akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak terhadap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak dalam berkeluarga, akhlak dalam bermasyarakat, dan akhlak bernegara. Adapun indikator akhlak yang bersumber dari Al-Quran yaitu kebaikannya bersifat mutlak atau al-kariyah al-mutlak. Yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh atau as-salahiyah al-mustajab. Yang ketiga, implementasi bersifat wajib atau al-iljam al-mustajab. Dan yang terakhir yaitu pengawasan bersifat menyeluruh atau al-raqabah al-muhitah. Selanjutnya adalah akhlak terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur hidup manusia dengan adanya hukum, perintah, dan larangan. Hukum ini tidak lain adalah untuk menegakkan keteraturan dan kelancaran hidup manusia itu sendiri.
Dalam pelaksanaan hukum tersebut terkandung nilai-nilai akhlak terhadap Allah. Berikut ini saya sampaikan contoh akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas yaitu melaksanakan hukum Allah semata-mata hanya mengharap ridhonya. Kita melaksanakan perintah atau larangan Allah karena mengharap balasan terbaik dari Allah. Jadi, ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Yang kedua adalah khusyuk. Khusyuk yaitu bersatu pikiran dengan perasaan batin dalam perbuatan yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah sabar. Yang empat adalah syukur. Kelima ada tawakal. Dan yang terakhir adalah doa. Selanjutnya adalah akhlak terhadap diri sendiri. Islam mengajarkan agar manusia menjaga diri meliputi jasmani dan rohani. Organ tubuh kita harus dipelihara dengan memberikan konsumsi makanan yang halal dan baik. Akhlak selanjutnya adalah akhlak terhadap keluarga. Akhlak terhadap keluarga meliputi ayah, ibu, anak, dan keturunannya. Yang selanjutnya adalah akhlak terhadap masyarakat. Islam mengajarkan agar seseorang tidak boleh memasuki rumah orang lain sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Jika tiada orang, maka janganlah masuk. Dalam akhlak terhadap masyarakat ada dalilnya, yaitu wala tusoir dakalina siwala tamasi fil ardi wa marah innallaha la yuhibbu kulla muhtali fakur wa qasifi mastika wa dud min sautik inna ankarol aswati asotul hamir. Selanjutnya adalah akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan ini yaitu lingkungan alam dan lingkungan makhluk hidup lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah ayat 11-12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard fa'u innama nahnu suslihun ala innahum humul mufasiduna walakin la yas'arun. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Selanjutnya adalah hubungan akidah, syariah, dan akhlak. Sumber konsep normatif akhlak jelas Al-Quran. Kitab ini merupakan ensiklopedia konsep normatif umum. Mengingat Tuhan adalah zat yang maha transenden dan gaibul guyub, maka manusia tidak mungkin sepenuhnya dapat mempersepsikan hakikatnya. Tajalli Tuhan yang esa akan ditangkap oleh segala sesuatu, termasuk manusia, secara berbeda-beda karena tingkat kesiapan hamba untuk menangkapnya berbeda-beda. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan iman identik dengan pembentukan akhlak. Orang yang beriman adalah orang yang berkalkul karimah. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Dalam bahasa agama, karakter identik dengan akhlak.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dengan materi saya, yaitu akhlak. Saya tahu banyak kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf bila ada banyak kekurangan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.